Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shallallahu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zabil fadli wal irfan. Rabbi a'udzuka min hamazati syayatin wa a'udzuka rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid Jami Baitur Rahman Ustaz Dr. Andes Saifuddin MPD, juga Dr. Kiai Haji Kamarudin MA, Bapak Ustaz Bas Basyari MPD, beserta para hujaj, para asatiz, para bapak dan ibu, juga para santri putra putri Darus Shalihin yang saya sayangi, saya cintai dan banggakan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mudah-mudahan barokah dari surah Al-Fatihah ini. Ilmu yang kita kaji betul-betul bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya. Yang sedang dalam kesusahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Juga yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan belajarnya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, sekolahnya, majlis ta'limnya, sholahnya dan pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Yang berinfak berjariah mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan COVID-19 segera sirna bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita baca ayat Qur'annya. Saya bimbing diikuti oleh semua. Santri juga semua yang ikuti surah At-Taubah ayat 58 ya. Wa minhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم
الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita terjemahkan tafsirnya. Coba yang semangat buka kitabnya para santri dan
lihat kitab tafsir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka, may yalmizuka, man, ada seseorang, yalmizuka, yang mencela kepadamu, yu'ibuka, yang menganggap cacat kepadamu, fi qasmis shadaqati, dalam hal pembagian harta zakat. Fa in u'tu, maka jika mereka diberi, minha, darinya, rodu, mereka ridho, senang, puas, girang. Wa in lam yu'tu, dan jika mereka tidak diberi, minha, darinya, idza hum yaskhatun, ternyata mereka marah, emosi. Kita lanjutkan dulu terjemahannya. Walau annahum radu, dan seandainya mereka ridho, merasa senang, ma'atahumullahu wa rasul, apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasulnya, minal gonaimi, daripada harta-harta gonimah atau rampasan perang, wa nahwiha, dan seumpamanya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbuna, ay kafina, ya, hasbunallah, Allah lah yang mencukupkan kami. Hasbuna berarti punya makna kafina, yang mencukupkan kami. Sayu'tina Allah, niscaya Allah akan memberi kepada kami. Ya, sayu'tina Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberi, ya, kepada kita, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa rasuluhu, dan Rasulnya, min ghanimatin ukhra, dari harta rampasan perang yang lain, ma yakfina, sesuatu yang mencukupkan kepada kita. Inna, sungguh kami, ilallahi, kepada Allah, rogibun, penuh harap, ayyubniyana, semoga memberikan kecukupan kepada kami. Wa jawabu lau, dan adapun jawab lafaz lau, tadi walau annahum, ada kata lau, seandainya, jawabannya kana khairal lahum, niscaya ada khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka. Hadirin hadirat, para santri yang saya muliakan, saya banggakan, dari dua ayat Al-Quran tadi yang memang saling berhubungan dan hubungan ya sangat erat, menceritakan kepada kita bahwa di antara manusia ini ada yang ya menganggap ya cacat atau aib kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam pembagian zakat. Kalau misalnya dikasih, mereka ridho, tapi kalau enggak dikasih, mereka marah. Seandainya mereka ridho dengan pemberian Allah dan Rasul dari harta ghanimah, dan berkata, Allah lah yang mencukupkan kami dari karunia-Nya, juga pembagian Rasul dari ghanimah, harta ghanimah yang lain, sehingga bisa mencukupkan kepada kami. Kami berharap supaya Allah memberikan kecukupan kepada kami. Niscaya ucapan seperti itu lebih baik bagi mereka daripada ketika enggak dikasih ya marah-marah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
selanjutnya ini berkaitan erat dengan pembagian siapa yang berhak menerima zakat. Allah melanjutkan firman-Nya, innamas shadaqat ay zakawatu. Sungguh hanyalah harta-harta zakat itu masrufatun, didistribusikan, ya, didistribusikan, ditasorupkan, disalurkan lil fuqara'i, yang pertama kepada orang-orang fakir, alladzina la yajiduna ma yaqumu mawqi'an min kifayatihim. Ya, disatukan terjemahnya, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, sangat miskin, ya, sangat lemah ekonomi mereka. Itu adalah fuqara, jamak dari fakirun. Yang kedua, wal masakini, dan orang-orang miskin. Alladzina la yajiduna ma yakfihim, yang tidak mendapatkan apa yang mencukupkan kepada mereka, cuman lebih mampu daripada orang fakir, namun tidak cukup dalam kehidupan mereka, dalam ekonomi. Wal amilina 'alaiha, dan yang ketiga, ya, semuanya ada 8 asnaf, 8 kelompok, dan amilin, para pekerja 'alaiha, atas harta zakat. Ayat shadaqat artinya harta sedekah, harta zakat, min jabin, yaitu sebagai penjelasan, min lil bayan disebutnya, yaitu daripada pengambil, ya, pengambil harta zakat, wa qasimin, dan pembagi, wa katibin, dan pencatat atau penulis, wa hasyirin, dan pengumpul atau penghimpun dari harta zakat. Itu semuanya masuk ke dalam kategori amilin dalam kaitan harta zakat. Kita lanjutkan dulu, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakan hati-hati mereka, liuslimu, supaya masuk ke dalam agama Islam, au yasbuta islamuhum, atau supaya kokoh keislaman mereka, au yusliman nudhara'uhum, atau supaya masuk Islam teman-teman mereka, au yazubbu anil muslimin, atau supaya mereka menjadi pelindung bagi umat Islam. Aksamun, orang yang masuk ke dalam mu'alafah qulubuhum itu ada beberapa bagian. Wal awwalu wal akhiru, adapun yang pertama dan yang terakhir disebut, la yu'tayani al yauma inda Syafi'i radhiyallahu taala anhu. La yu'tayani, keduanya tidak diberi, al yauma, pada hari ini, maksudnya sekarang, inda Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai. Li izzil islami, karena sudah mulianya agama Islam, sudah jayanya agama Islam. Bi khilafil akharain, berbeda dengan yang dua yang lainnya. Payuk toyani, maka keduanya dibagi atau diberi alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa fi fakiri qomi, dan selanjutnya dalam rangka memerdekakan hamba sahaya. Ayal mukatabina, yakni hamba mukatab. Nanti kita jelaskan pengertian hamba mukatab.
wal ghorimin, dan orang-orang yang berhutang, punya utang, ghorim. Ahladaini bacanya bukan ahladin ya. Kalau ahladin orang yang beragama, din. Ini dain, dalnya dipatahkan, orang yang berutang. Ini stadanu, jika mereka berutangnya, artinya lighairil maksiat, yang digunakan untuk selain maksiat atau bukan maksiat. Autabu, atau mereka telah tobat, walaisa lahum wafa'un, namun tidak bisa membayar utangnya. Auli islahi zatil bayini, atau untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Walau agniya, sekalipun mereka orang-orang kaya. Wa fi sabilillah, dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ay al-qaimina bil jihad, orang yang melaksanakan tugas jihad, mimman la fai'a lahum, dari orang yang tidak punya upah bagi mereka, walau agniya, sekalipun mereka orang yang kaya. Wabnis sabili, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ditafsirkan ay al-munqati fi safari, orang yang terputus di perjalanannya, artinya untuk melanjutkan perjalanan kehabisan uang, maka orang ini ada hak untuk menerima harta zakat. Faridatan, sesuatu yang wajib. Nusiba, dinasobkan bi fi'lihil muqaddari, dengan fi'ilnya yang ditakdirkan. Minallahi, dari Allah. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui. Bihalqihi, dengan makhluknya. Hakimun, yang maha bijaksana. Fi sunnihi, dalam perbuatannya. Fala yajuzu sarfuha, maka tidak boleh menyalurkan harta zakat li ghairi haula'i, kepada selain mereka itu. Wala man usinfin minhum idza wujida, dan tidak boleh mencegah suatu kelompok dari mereka jika ditemukan. Wa yuqsimu hal imam alaihim ala sawa, maka hendaknya pemimpin membagi harta zakat kepada mereka secara merata. Walahu tafdilu ba'li ahadis sinfi ala ba'din, namun bagi pemimpin boleh saja melebihkan sebagian salah seorang dari kelompok itu ala ba'din, atas sebagian yang lain. Jika dianggap perlu ini lebih banyak, boleh-boleh saja. Wa afadatil lam, dan huruf lam lil fuqara, memberi faedah wujub istighroqi afrodihi, akan wajib meratakan setiap satuan-satuan dari 8 kelompok itu. Lakin akan tetapi la yajibu ala sahibil mal, tidak wajib kepada pemilik harta, idza qasama, apabila ia telah membaginya, li usrihi, karena ada kesulitan. Bal yakfi, akan tapi cukup, i'ta'u salasatin min kulli sinfin, memberikan kepada 3 dari setiap kelompoknya. Dari 8 itu 3 kelompok saja sudah dipandang cukup. Cuman jangan kurang dari 3 kelompok tadi. Wala yakfi dunaha, dan tidak cukup kurang dari 3 kelompok. Kama afadat sighatul jam'i, sebagaimana telah memberi faedah kepadanya bentuk kata jamak. Wa bayyanatis sunnatu, dan hadis Nabi telah menjelaskan, anna syaratul mu'ta minha, bahwa syarat
yang bisa diberi minha dari harta zakat itu al-islamu, harus orang yang beragama Islam. Tidak boleh memberi zakat kepada orang kafir yang non muslim, ya. Wa alla yakuna hasyimiyan wala muttalibiyan, dan tidak dari kalangan Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Hadirin hadirat masyarakat para santri yang saya muliakan, saya banggakan, mari kita jelaskan atau uraikan mengenai ayat 60 ya, surah At-Taubah, yang berkenaan dengan kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Jadi banyak pertanyaan, kadang-kadang ya ada yang mana bedanya zakat dengan ya infak sedekah. Kalau infak dan sedekah ini ya agak bebas, kita menyerahkannya kepada siapa saja. Akan tapi kalau zakat ini ada ya ketentuan-ketentuan yang khusus yang tidak boleh sembarangan kita salurkan. Untuk itu mari kita urai satu persatu. Yang pertama, harta zakat ini masrufah, disalurkannya, didistribusikannya lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir ini orang yang sangat lemah dalam ekonomi. Istilah di kita ini mungkin orang melarat lah. Di Indonesia ini kayaknya istilah fakir ini enggak populer. Jadi kayaknya manusia ini di Indonesia ada cuma dua kelompok aja. Orang miskin, orang kaya. Orang kaya dan orang miskin. Sementara di dalam Al-Quran itu ada tiga kelompok manusia itu. Ada fuqara, orang-orang fakir. Ada masakin, orang-orang miskin. Ada agniya, orang-orang kaya. Fuqara mufradnya adalah fakirun, masakin mufradnya adalah miskinun. Ini juga kadang-kadang ada ustadz atau kiai yang salah ucap. Ketika saya ceramah di Depok ya, di Masjid Nurul Falah namanya, kebetulan saya ada dua penceramah, saya belakangan, kiai di Depok ini duluan, nggak usah sebutkan namanya. Jadi rupanya beliau dengan semangat mengatakan bahwa kita harus punya perhatian kepada ya fuqara dan masakin. Ini sebenarnya kata-kata menyebut masakin itu kurang tepat atau tidak tepat. Harusnya kapnya itu dipanjangkan dikit yang pada fuqara dan masakin. Masakin. Jadi ada iyanya setelah kaf. Istilah ilmu tajwidnya mad adid disukun. Mad adid disukun itu bisa tiga wajah membacanya, bisa qasar 2 harokat, bisa namanya tawasud 4 harokat, bisa tul membacanya sampai 6 harokat. Tapi kalau cuma 1 harokat itu salah, masakin. Dan ketika menyebut masakin tanpa ada panjang kaf, itu maknanya menjadi berubah. Berubahnya apa? Jauh sekali berubah maknanya. Kalau masakin ada iya, itu mufradnya miskin, orang-orang miskin. Tapi kalau masakin itu mufradnya maskan. Ya, maskan itu losmen atau tempat penginapan. Jadi berarti kalau bicara kita harus punya perhatian kepada orang-orang fuqara dan masakin, dan mau punya perhatian juga sama penginapan-penginapan ya. Bukan artinya orang-orang miskin gara-gara kapnya pendek. Ini terjadi di Depok ya, kiai yang menyebut seperti itu. Nah, maka harusnya dipanjangkan dikit lah, minimal 2 harokat. Masakin itu yang fasih. Jadi
orang-orang miskin, yang kedua ini yang berhak menerima zakat. Jamaknya masakin, mufradnya miskinun. Nah, yang ketiga menurut Al-Qur'an itu adalah manusia ini ada yang kaya, bahasa Arabnya agniya. Jamak mufradnya goniyun. Goniyun satu orang kaya, goniyani dua orang kaya, agniya orang-orang kaya. Ya. Jadi ada istilah fuqara, ada masakin, ada agniya. Nah, kaitan dengan pembagian zakat ini, jadi dalam Al-Qur'an ada berarti ada fakir, ada miskin. Kalau kita di Indonesia hanya miskin, orang kaya, orang miskin aja. Sehingga ketika ada pembagian beras itu terkenal dengan dulu itu istilah raskin. Ras, artinya mungkin beras untuk orang miskin. Enggak pernah kita dengar raskir, ya, beras untuk orang fakir. Enggak, tapi yang ada raskin, karena paling rendah itu miskin. Padahal di dalam kajian fikih itu, jadi bedanya orang fakir dengan miskin, katakanlah katanya kalau misalnya butuh 10.000 per bulan, maka kalau dia cukup 10.000 tadi pemasukannya sebulan atau lebih, itu orang kaya. Tapi kalau dapatnya atau hanya 7.000 atau 9.000 lah, belum sampai 10.000, itu miskin. Tapi kalau di bawah separuhnya, butuhnya 10.000 tapi dapatnya 4.000 atau 3.000, apalagi cuma 1.000, itu orang fakir. Jadi fakir ini lebih rendah dari miskin. Namun kedua-duanya berhak menerima zakat, baik itu fakir atau miskin. Tapi orang kaya enggak bisa, ya, karena enggak ada di sini, enggak ada kelompoknya agniya. Yang ada fuqara, masakin. Kemudian yang ketiganya yang berhak menerima zakat ini amilin alaih. Jadi para pekerja untuk mengurus zakat. Misalnya yang masuk ke dalam amilin ini, ya, yang bagaimana? Di sini min jabin. Disebutnya min itu mindil bayan untuk memperjelas yang kurang jelas. Karena makna min banyak sekali dalam alfiyah dikatakan ba'idu wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libal azminah. Ya. Jadi ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libal azminah wa zida fi nafir wa shibhi fajar nakir wa tan kamali bagi min mapar. Jadi min bayin tadi untuk bayan, untuk memperjelas. Misalnya apa yang tergolong kepada amilin zakat ini? Min jabit. Misalnya ada orang yang memang ditugaskan, ya, sesuai dengan SK dari pimpinan, bahwa dia ditugaskan untuk memungut. Karena zakat itu dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi khudz itu ambillah. Jadi rupanya dari Al-Qur'an sendiri untuk masalah zakat ini jangan pasif. Si amilin ini jangan nunggu, tapi memang harus aktif, ya. Ayat Qur'annya sendiri khudz, ambil. Nah, yang tugas mengambil harta zakat dari orang kaya tadi, ini berhak dia menerima zakat, disebutnya jab. Yang kedua qasim. Qasim ini yang membagi. Artinya siapa nih yang kira-kira di kampung kita yang berhak menerima zakat, dibagi si A si B. Nah, qasim ini termasuk amil. Yang ketiga katib, yang mencatat. Kan ketika mengatur mentasarrufkan zakat itu dicatat. Ini Pak Ali dapatnya, atau misalnya ada namanya Endang, bagaimana? Si Ahmad ya, sama Bu Cicih, ya. Ini dapatnya. Ini semuanya pencatat ini juga termasuk yang berhak menerima zakat. Wahashir, yang pengumpul. Kumpulin, ya.
harta zakat itu dikumpulin di berapa karung dan sebagainya. Ini pengumpul termasuk amilin yang berhak menerima zakat. Kemudian wal mu'alafah qulubuhum, yang dijinakan hati mereka supaya masuk ke dalam agama Islam, atau supaya kokoh keislamannya. Setelah dia mu'alaf kayaknya masih agak bimbang nih untuk netap di agama Islamnya, kita kasih zakat nih, supaya keislamannya kuat. Oh ternyata di Islam ini banyak yang dermawan ya. Aw yusliman wal darauhum, atau supaya Islam teman-temannya. Artinya ketika dia dikasih zakat ini yang mu'alaf dengan tujuan supaya teman dekat dia banyak tertarik sama agama Islam. Ini juga termasuk mu'alafah qulubuhum. Aw yazubbu anil muslimin, atau supaya mereka jadi pelindung bagi umat Islam. Walaupun dia misalnya ya katakanlah belum masuk Islam dengan baik, tapi kalau dia dikasih zakat akan melindungi umat Islam sehingga umat Islam menjadi aman. Nah ini juga kasih zakat tadi. Jadi bermacam-macam aksam di sini. Namun kaitan dengan pandangan Imam Syafi'i, seorang ulama ahli mujtahid, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah dan wafat di Mesir 204 Hijriah. Beliau punya pandangan, punya pendapat bahwa wal awal wal akhir la yu'tayanil yaum. Untuk zaman sekarang ini, zaman Imam Syafi'i ya, beliau wafat 204 Hijriah. Berarti udah lebih 1000 tahun yang lalu. Karena kan sekarang 1443. Ya, 1443 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi udah lebih 1200 tahun yang zaman beliau sudah punya pandangan untuk yang pertama dan yang terakhir tidak berhak lagi menerima zakat. Yang dimaksud dengan yang awal dan akhir ini tadi kan disebutkan bahwa ya liyuslimu, supaya masuk agama Islam. Jadi orangnya masih kafir tapi supaya dia tertarik sama Islam kasih zakat. Nah ini kata Imam Syafi'i yang seperti ini enggak usah sekarang ya. Kemudian yang terakhir juga enggak boleh menerima zakat. Yang terakhir itu tadi aw yazubbu anil muslimin, atau orang yang menjadi pelindung bagi umat Islam. Wah ini walaupun masih kafir nih, masih non muslim, tapi kalau kita kasih akan melindungi umat Islam. Nah kata Imam Syafi'i, orang yang semacam ini juga sekarang ini enggak usah dikasih. Alasannya Imam Syafi'i liizil Islam, karena sekarang ini Islam sudah jaya sehingga tidak perlu lagi dilindungi oleh mereka yang bukan muslim. Sementara yang keduanya lagi, yang lainnya diberikan menurut pendapat yang lebih sahih. Kemudian kita ya lanjutkan, mungkin agak cepat karena waktu, kaitan dengan riqab. Yakni riqab ini yakni memerdekakan hamba sahaya, yakni mukatabin. Jadi mukatabin ini yang ditulis ya, mukatabin yang dicatat. Jadi maksudnya hamba sahaya ini kan yang kita ketahui adalah ketika terjadi peperangan ada ghanimah, diantaranya ya orang yang menjadi ghanimah ini jadi hamba sahaya. Si hamba sahaya ini bisa jadi merdeka, menjadi hur bahasa Arabnya, bukan jadi abdun, hamba sahaya. Ketika dia menebus dirinya dengan membayar kepada majikannya ya yang punya hamba sahaya tadi. Misalnya kata majikannya, kamu bisa merdeka tapi harus membayar ke saya 1 juta. Kalau 1 juta bayar ke saya, kamu jadi merdeka, bebas lagi ya, nggak terikat lagi dengan aturan-aturan si majikan. Nah kemudian biasanya dia mungkin kerja sambilan ini dapat uang, kasih sama majikannya, dicatat, oh udah masuk berapa. Nah ini sebutnya hamba saya mukatab. Ini juga mendapat harta zakat, sehingga dengan menerima zakat
bisa jadi merdeka. Kemudian masalah ghorimin, orang yang punya utang. Nah, orang punya utang juga berhak menerima zakat, namun ada syarat ketika dia berhutangnya itu bukan dipakai maksiat. Ya, ngutang tapi pakai judi, pakai minuman keras kayak whisky, brandy, konyak, vodka, Jennifer, AO, ram, topi miring, itu enggak boleh kita kasih zakat karena digunakan maksiat. Tapi kalau misalnya sudah tobat yang nasuha, ya masih boleh lah kita kasih. Ya. Tapi kalau tabu walaisalahum wafa, atau misalnya untuk mendamaikan yang bertengkar, walaupun kaya, ini bisa kita tasarrufkan ya harta zakat tadi, punya utang di mana biayanya tadi untuk mendamaikan yang bertikai, misal ini juga bisa dikasih zakat. Kemudian orang yang fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah, ya tidak ada gaji tapi berjuang di jalan Allah, walaupun kaya tetap menerima zakat, artinya boleh menerima zakat. Orang yang di perjalanan kehabisan bekal, ya padahal ada yang harus dilanjutkan tapi nggak punya ongkos, ini juga boleh atau berhak menerima zakat. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus dipenuhi, ketentuan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu berangkat kesimpulannya, dan sebaiknya bisa merata pembagian tadi, minimal 3 kelompok, dan syarat yang bisa diberi untuk diberikan zakat al-Islam, harus orang beragama Islam dan bukan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu adalah ketentuan dan ada penjelasan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, juga para santri. Insya Allah kita lanjutkan nanti, wa minhum allazina yu'zunan nabiyya. Itu urian dan penjelasannya. Ya, namun kaitan dengan mungkin ada pertanyaan Jumat yang lalu dari Bapak Haji Mas Doro, yang sebelum tanyaan yang lain kalau masih ada waktu, ini berkenaan dengan masalah bala ya di dalam Al-Quran, yang bahwasanya Haji Mas Doro ini rupanya punya buku saya yang berkenaan dengan ini, buku yang saya sudah tulis mungkin terbit tahun 2004 yang lalu, sekarang udah 2021, jadi udah puluhan tahun ya, diterbitkan oleh Sinar Baru Gensindo di Bandung, yang insya Allah sudah menyebar ke pelosok tanah air. Yang judulnya adalah Dalilul Hayron, mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran. Rupanya Pak Haji Mas Doro baca dari buku ini ya, yang Ustaz Mas Doro kurang paham itu dari buku yang saya tulis, bisa dikemukakan apanya yang kurang jelas? Saya belum banyak baca, cuma 2 surat yang saya perhatikan, Yasin dan Al-Fikr. Ya. Di akhir surat di akhir ayat sebelum innahu dona kan, Ya. Yahud kan ambil ayat di situ tuh, balaan ayat berikutnya itu lebih baik berhenti di balanya kan gitu, hebat dia baik baca di situ. Ya. Itu jelas Yasin yang ada ayat apa misalhum, apa itu kan di situ ada umumnya, saya banyak apa di situ untuk Yasin tuh kan ayat 81 itu jadi ayat apa misalhum. Saya banyakkan kalau apa di situ tuh balanya yang berikutnya gitu, tapi ini kan judulnya baik untuk di balanya gitu.
Ya, baik. Saya pikir udah paham apa yang ditanyakan oleh Bapak Ustaz Haji Masturo yang saya hormati. Dan mungkin perlu juga yang lainnya bisa istilahnya memahami. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam buku Dalilul Khairan ya, mengupas kata-kata pelik dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran. Ini saya tulis kaitan dengan, di sini juga ada silsilah ya, ada silsilah sanad saya dalam bacaannya sampai Rasulullah dengan ada bagan ya, sehingga jelas sekali urutan-urutan dari Ahmad Dimyati Badruz Zaman sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat Jibril, kepada Allah ya. Jadi nyambung kurang lebih sampai 30 guru sampai sanad. Ini ya, saya tulis di akhir buku ini, dan perlu juga dikemukakan di sini bahwa kaitan dengan masalah lafaz bala dalam Al-Quran. Bala itu di sini bukan artinya bala bencana ya, sebab tulisannya beda. Jadi dalam bahasa Arab itu perlu mungkin sedikit dikemukakan ya, sebagai tambahan ilmu termasuk kepada para santri juga. Jadi walaupun bacaannya sama, bunyinya sama, tapi kalau tulisannya beda, itu maknanya beda. Contoh misalnya, lafaz aso. Aso ini punya dua arti, walaupun sama-sama panjangnya. Misalnya aso, yang satu aso persis, cuman bedanya yang pertama ada aso artinya tongkat, ada aso artinya telah maksiat, telah durhaka. Bedanya kalau aso yang artinya tongkat, yaitu tulisannya ain, sod, alif ke atas. Jadi alif yang panjang ke atas, aso itu artinya tongkat. Tapi kalau aso, ain, sod, alifnya muqaddarah yang kayak iya tidak ada titiknya, itu artinya telah maksiat, telah durhaka. Ya. Fa'aso Adamu Rabbahu Fagowa. Jadi aso di situ maksiat. Tapi kalau fa'alqa asahu fa idza hiya hayatun tas'a, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Padahal aso itu bacaannya sama, tapi tulisannya beda. Nah, berkaitan dengan bala di sini, kalau yang bala bencana itu ba, lam, ada alif ya, bahkan ada hamzah di ujungnya, balaun. Itu artinya bala bencana. Ada pepatah misalnya dalam bahasa Arab, ihfad lisanaka antakula patabdali innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Artinya ihfad lisanaka antakula patabdali. Jagalah lidahmu jangan sampai berucap kata-kata yang akan menimbulkan bala bencana. Innal bala'a muwakkalun bil mantiki, karena bala bencana biasanya muncul akibat lidah yang tidak terkendali. Itu bala di situ bala bencana. Tapi bala yang ada di sini tulisannya ba, lam, kemudian alifnya itu yang bengkok kayak iya, tanpa titik. Bala itu artinya ya, benar. Ya, biasanya kalau kita datang ke toko kitab, bertanya kepada yang punya penjaga kitab di situ, ya Syekh, hal indakum kitab tafsir Jalalain? Nah, bala. Ya tentu ada. Itu bala di situ artinya ya. Nah, di dalam buku ini saya sudah jelaskan bahwa untuk penjelasan lafaz bala dalam Al-Quran ini, ada 10 lafaz bala yang baik dibaca waqaf. Artinya ketika ketemu lafaz bala itu, menurut para ahli tajwid, baik sekali kalau berhenti pada lafaz balanya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 80-81,
Ada firman Allah, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna bala. Ini. Kemudian surah Al-Baqarah, in kuntum shadiqina bala. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah 260, walam tu'min qala bala. Kemudian ada di dalam surah Yasin, biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum bala. Ya, jadi lebih baiknya berhenti pada lafaz bala. Kemudian ada yang kedua, bagian B, ada 7 lafaz bala yang tidak baik dibaca waqaf. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 30, qala alaysa hadza bil haqqi qalu bala wa rabbina. Jadi jangan waqaf di balanya tapi di warabbinanya. Kemudian dalam surah An-Nahl 38, may yamutu bala wa'dan alaihi haqqan. Kemudian dalam surah Saba ayat 3, qul bala wa rabbi. Ya, kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 59, bala qad ja'atka ayati, dan seterusnya. Ada 7 yang kurang baik, berhenti lafaz bala di situ. Itu semuanya adalah penjelasan dari ulama-ulama ahli tajwid, dari guru-guru saya yang memang demikian diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu bisa diperhatikan ya kaitan dengan masalah bacaan bala ini. Tentu yang lebih baik kita berhenti, mana yang tidak baik berhenti ya kita tinggalkan. Demikian penjelasannya. Sekarang apalagi yang belum jelas. Ini juga maksudnya kan itu kan udah di ulama sudah ngasih tanda wakaf di biqadrin al-mislahum kan gitu. Ya. Itu sudah di tanda wakaf tuh. Ya. Kemudian di akhir surat ayat kan sudah ada wakaf tuh. Ya. Tapi kenapa dikasih wakaf di situ gitu, maksud saya penjelasan apa gitu. Ya, jadi biasanya ada istilah dalam bahasa Arabnya rumuzul auqaf, rumus-rumus wakaf tadi itu untuk hanya memberikan kesempatan mungkin bagi orang yang napasnya pendek, apalagi punya penyakit asma atau bengek, ya, itu bisa berhenti di situ. Jadi tidak dipaksakan ke balanya, walaupun lebih utama di lafaz bala. Kedua, di lafaz ilah, surat Asin pun ada tuh. Ya. Kebanyakan dia berhenti cuma ada dan tapi ilah kan gitu di situ. Ada yang masih begitu. Kemudian surat Al-Asr juga ada lapisin ilah, balik ilah lagi nah kan gitu. Ya. Itu jelas wakafnya enggak bagus. Ya, enggak bagus di wakaf di lafaz ilah. Jadi harusnya mustasnanya itu kan ilah ini huruf istisna. Di dalam Alfiyah dikatakan mastasnatil lama kami meliantasi buah badan nafin okan nafin tuhib itba'u matasulawan siban kotok wa antami min bihi abdalun waqo. Jadi kata-kata ilah itu kan artinya kecuali. Jadi dalam bahasa sehari-hari aja kalau ujungnya kata-katanya ujung kata ya, hanya kecuali enggak dilanjutkan, itu kan enggak bagus ya, kecuali kalau darurat tadi itu kena asma atau bengek tadi dilanjutkan misalnya berat sekali, itu namanya darurat. Tapi kalau misalnya napasnya masih ada, walaupun hanya satu kata setelah ilah, hendaknya dilanjutkan aja. Misalnya dalam surah ya wal asri atau wattini kan ini ada ilahnya. Misalnya kalau wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Jadi sebaiknya kita wakaf itu di yang ada bundaran-bundaran itu, karena itu sudah diatur ya. Rasulullah senang wakaf di setiap ayat. Misalnya wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Namun ketika misalnya wasol boleh juga nyambung. Nah, ketika nyambung itu ya hendaknya jangan berhentinya di ilah. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu.
Misalnya kalau napasnya pendek, ya diamaninya, bukan wal asr innal insana lafi khusrin illa, bukan di situ. Ya hendaknya disambungkan mustasna yang dikecualikannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi enggak berhenti di ilahnya. Demikian juga dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu. Jadi enggak di lafaz illa berhentinya, tapi dilanjutkan minimal satu kata setelah illa. Ya. Ya lebih baik wakaf di situ karena sudah ada bundarnya. Langsung illal ladzina amanu. Jadi jangan berhenti di ilahnya itu, karena enggak ada contoh ya yang saya temui dari ya guru juga. Ini tentunya dalam artinya menjadi tanggung. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan rendahkan dengan serendah-rendahnya, illa kecuali. Itu kan dari segi artinya, kalau berhenti di situ enggak ini gitu, enggak enak. Harusnya kan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan jadi baru nyambung lah, bagus. Tapi kalau hanya berhenti di kecuali, berhenti aja. Jadi ini dari sini saja udah kelihatan tidak bagusnya wakaf di situ. Makanya nggak ada dasar. Ya, oleh karena itu dilanjutkan aja atau berhenti di asfal safilinnya. Baik, karena sudah siang, insya Allah mudzakarah kita akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan pada sehat semuanya, ya, pada istiqomah. Dan bagi bapak yang istilahnya minat, ya, bukunya, bahkan ini buku sejarah Madinah masih ada. Kemarin Pak Sarji Mas Doro juga udah ngambil, udah dibaca Pak. Baru dikit ya, insya Allah dapat ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat, karena masalah kota Madinah, ya, dengan seluk-beluknya kita kaji, kita bahas dengan insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Informasi saya luar biasa itu, ada kelompok yang mau mencuri jenazah Rasulullah itu, baru dapat saya. Paling apa? Baru dapat saya baca itu. Paling dapat. Baru dapat. Oh, baru dapat. Ya. Tapi ya, tapi sampai nangis nggak Pak? Ya. Kalau saya terus saja setelah ini diterbitkan, saya baca dan pas membaca kisah jasad Nabi Muhammad mau dicuri oleh dua orang Kristen dari Spanyol yang ngaku-ngaku jamaah haji dari Maroko. Ya, kemudian ketahuan dan akhirnya dihukum mati ya oleh penguasa. Itu saya terus terang sampai nangis membacanya. Jadi tulisan sendiri tapi sampai terharu karena begitu ya menyayatnya kaitan dengan cerita yang ada di dalamnya. Ya, mudah-mudahan Pak Haji Mas Duro juga mungkin yang lainnya bisa nanti membaca dan sangat betul-betul istilahnya menarik dalam kaitan dengan cerita. Dan di dalam buku ini juga bukan hanya cerita tentang jasad Nabi Muhammad yang sudah bikin terowongan akan diambil ke Eropa dengan biaya internasional dari Kristen, tapi jasad dari Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab juga rupanya oleh orang Syiah ada minat untuk diambil ya kuburannya atau jasadnya. Karena kan kuburan Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab itu bergandengan dengan kuburan Nabi Muhammad. Ini juga diceritakan di sini. Namun ketika mau ngambil jasad Abu Bakar Siddiq ini, rupanya tanahnya itu menganga sehingga ambruk ya masuk ke dalamnya dan
terkubur oleh tanah. Ini ada kisahnya di dalam buku ini. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu kisahnya secara lengkap, bisa membaca ya, dan punya bukunya. Insya. Karena udah siang, mari kita akhiri aja dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ja'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, mungkin saya informasikan juga ya, mohon maaf kalau ada di buku ini ada kekurangannya. Juga sebagai informasi bahwa di YouTube yang baru, yakni episode ke 104, 105 dan 106, selain surah Al-Baqarah kita lanjutkan murotalnya, juga saya mengkanter ucapan dari si MKC katanya namanya. Itu ada 3 episode kita kanter mengenai katanya agama Islam bukan agama penyelamat, kita bahas. Yang kedua, katanya yang sholat 5 waktu itu akan masuk neraka karena ada ayat fawailul lil musallin ya, kita bahas. Dan yang ketiga yang kita bahas, Nabi Muhammad itu katanya adalah nabi yang tidak dekat dengan Tuhan, bahkan dikerumuni oleh jin-jin ya. Kita juga kanter, kita jelaskan dengan dalil-dalil yang sangat tegas dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bagi Bapak yang saudara ingin memperdalam tahu, itu bisa nanti YouTube-nya di setel ya, episode yang ke 104, 105 dan 106. Insya Allah mudah-mudahan tambah juga ilmu. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.